Saras menjua-jua, njua-jua. Salam pemirsa MNB. Kali ini kita membahas tentang profil dan karir cemerlang pengacara kondang berdarah Batak yang tersohor di Indonesia. Nama mereka mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Namun sebelum melihat videonya, mari tekan like dan tombol subscribe dan siapkan dulu air putih. Dr. Hotma Sitompul SH MHum. Hotma Sitompul adalah seorang pengacara kondang yang merupakan pendiri sekaligus pembina Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. Ia juga pernah menjadi staf di LBH Jakarta di bawah pimpinan Dr. Adnan Buyung Nasution SH pada tahun 1977 sampai 1980. Pengacara kondang yang satu ini dikenal dengan hidup mewahnya. Bahkan desain rumah dan kantornya bergaya khas Eropa. Hotma Sitompul juga memiliki sejumlah mobil mewah seperti Bentley, Porsche, dan Ferrari. Bisa dibilang ia merupakan saingan Hotman Paris Hutapea. Hotma Sitompul meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Diketahui Hotma Sitompul merupakan ayah sambung dari Bams, mantan vokalis Samson. Yang menikah dengan ibunya Desiree Tarigan pada tahun 1997. Di dunia hukum, Hotma Sitompul merupakan sosok pengacara yang kerap menangani kasus-kasus para artis seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, dan banyak lainnya. Kabarnya Raffi Ahmad pernah membayar jasa Hotma sebesar 15 miliar rupiah. Hotma Sitompul juga kerap membantu kasus hukum bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Mari tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Oke. Profesor Dr. Okto Hasibuan SH MM. Okto Hasibuan adalah seorang pengacara kondang yang berpenampilan dengan gaya kalem dan berwibawa. Okto Hasibuan lahir pada 5 Mei 1955 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Menikah dengan Ibu Norwati Burudamani. Tak sering mempublikasikan hartanya, namun Okto Hasibuan dikabarkan menjadi salah satu pengacara tajir di Indonesia. Okto Hasibuan merupakan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI sebanyak 2 kali berturut, yakni periode 2005 sampai 2015. Sempat menjadi Ketua Dewan Pembina, Okto Hasibuan kemudian terpilih lagi menjadi Ketua Umum pada periode 2020 sampai 2025.
Ia juga mendirikan firma hukum bernama Otto Hasibuan dan Asosiasi. Ia juga menjadi dosen di sejumlah perguruan tinggi. Di dunia hukum, Otto Hasibuan merupakan pengacara yang kerap kali menangani kasus-kasus besar, seperti kasus kopi beracun sianida. Ia menjadi salah satu kuasa hukum Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016. Ia juga dikenal luas karena menjadi salah satu kuasa hukum korupsi EKTP Setia Novanto pada tahun 2017. Namun belakangan ia mundur. Di dunia pendidikan, Otto Hasibuan menyelesaikan studinya di Universitas Teknologi Sydney, Australia. Tak lama kemudian ia meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada dan mendapat gelar profesor di Universitas Jayabaya pada Oktober 2014. Kalau tidak karena Gadjah Mada, aku tidak seperti ini. Setuju? Setuju kan? Nah, harus begitu. Jadi sekali lagi saya ingat. Dr. Haji Rasman Arif Nasution SH MA PhD. Rasman Nasution adalah seorang pengacara handal yang masuk dalam jajaran pengacara papan atas di Indonesia. Lahir pada 8 September 1970 di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tapi orang Batak bisa menjadi raja di kampungnya dan menjadi harimau di tempat orang. Menikah dengan Ibu Nur Eli Borurambe. Pengacara dengan style plontos ini memiliki firma hukum bernama RAN yang merupakan singkatan dari namanya. Halo, salam Hotman Paris. Saya dengan saudara saya Rasman Nasution. Sebagai pengacara dia punya khas orang Batak, yaitu tegas, lugas, dan punya nyali. Di dunia hukum, Rasman Nasution merupakan pengacara yang kerap menangani kasus-kasus para artis seperti Vicky Prasetyo, Pablo Benua dalam kasus ikan asin, dan banyak lainnya. Rasman Nasution juga pernah dipercaya sebagai pengacara Komjen Budi Gunawan saat pra-peradilan melawan KPK. Selain pengacara, ia juga berkecimpung di dunia politik. Di dunia politik, Rasman Nasution terbilang cukup berpengalaman. Bahkan ia sudah 2 kali menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing. Diketahui Rasman Nasution beberapa kali keluar dan masuk partai politik seperti Partai Golkar, PKPB, Gerindra, PKB, dan Demokrat versi KLB Muldoko. Saya bertekad menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Coblos nomor 1, cerdas, tegas, dan Namun belakangan ia mundur. Di dunia pendidikan, Rasman Nasution menyelesaikan studinya di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1995. Kemudian ia meraih gelar master di Universitas Sains Malaysia. Di organisasi masyarakat, Rasman Nasution merupakan Ketua Dewan Penasehat DPP Forum Batak Intelektual atau FBI sejak tahun 2020. saya ada karena Batak dan Batak ada karena suku kita di sana. Jadi janganlah nanti kita orang Batak bertengkar dan berdebat. Ia juga aktif sebagai Ketua Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila.
utama pengacara adalah punya nyali, keberanian. Oke? Mudah-mudahan rekan saya Rasman Nasution sukses. Dr. Hotman Paris Hutapea SH MHum. Hotman Paris Hutapea adalah seorang pengacara kondang yang sering tampil di berbagai media dengan gaya nyentrik serta hidup mewah. Aduh, ngawur kali dia. Terus terang saja, aku gerah melihat berita-berita ngawur. Don't believe me, just watch. Pening aku. Mari kita lihat di mana kengawuran dia. Selain di Indonesia, ia juga bergerak di bidang hukum bisnis internasional. Hotman Paris lahir pada 20 Oktober 1959 di Laguboti, Sumatera Utara. Menikah dengan Ibu Agustiane Boru Marbun. Di dunia hukum, Hotman Paris merupakan sosok pengacara yang kerap menangani kasus-kasus para artis seperti Syahrini, Deddy Corbuzier, dan banyak lainnya. Selain itu, para pejabat negara juga sering bertemu dengannya seperti Mahfud MD dan Prabowo Subianto. Untuk sharing tentang hukum. Di dunia pendidikan, Hotman Paris menyelesaikan studi Master of Law di Universitas Teknologi Sydney, Australia pada tahun 1990. Mengambil Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar doktor di Universitas Pajajaran pada tahun 2011. Dari hasil kinerjanya, Hotman Paris dikenal pengacara yang super kaya. Ia banyak mengoleksi mobil mewah serta berlian. Belum lagi villa dan rukonya. Dikabarkan total kekayaannya mencapai 4,5 triliun rupiah. Pening aku melihat berita-berita ngawur. Halo, salam Hotman Paris. Saya dengan saudara saya Rasman Nasution. Tegas, lunas, dan punya nyali. Modal utama pengacara adalah punya nyali, keberanian. Oke? Mudah-mudahan Hotman Paris yang sering tampil di Kopi Joni ini dikenal dengan gaya parlentenya. Oh ya sayang, halo mami. Bahkan kerap kali ia berpose dengan para wanita cantik nan seksi. Bilang dong mami. Aduh, oke. Tapi saya minta di dalam memandang hukum kita harus equal. itu kan mulut kamu yang ngomong. Kau diam. Kau yang diam. Kau itu mulut pelawak. Dari tadi kau ngomong. Kau yang diam. Aku diam. Kau yang diam. Kau jangan ngomong. Kau. Tadi kau, sekarang aku ya. Oke, silakan. Sabar kau. Maju jago orang Batak, aku punya pengendalian diri. Orang ngomong aku dengar, aku ngomong udah kau potong. Hah? Gimana Batak kali kau? Ruhut Poltak Sitompul SH. Ruhut Sitompul adalah seorang pengacara kondang sekaligus politisi senior di Indonesia. Ia juga merupakan mantan pemain sinetron Gerhana di era 90-an. Pengacara yang dikenal dengan sapaan si Poltak Raja Minyak ini lahir di Medan pada 24 Maret 1954.
Perjalanan karir Ruhut Sitompul terbilang menarik dan sukses. Berawal dari perjalanannya sebagai pemain sinetron, ia pun kebanjiran klien sebagai pengacara. Kini Ruhut Sitompul terlihat fokus berkecimpung di dunia politik. Ini bukan sinetron, ini fakta. Oh, untuk nelayan kecil ya, no problem ya. Ia pernah menjadi anggota Partai Golkar sejak 1983. Kemudian ia bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2004. Di Demokrat kiprahnya cukup cemerlang. Ia menjadi anggota DPR RI sebanyak 2 kali. Belakangan ini terus terang saja aku gerah melihat berita-berita ngawur. Apalagi yang kasih berita ini pening aku. Lucu juga. Mari kita lihat. Namun sejak tahun 2016 Ruhut Sitompul dikabarkan menjadi kader PDI Perjuangan. Dan kini terlihat fokus membantu pemerintahan Joko Widodo. 100% Bapak Joko Widodo. Apa ini kau syuting aku? Hah? Ya, belok lagi kameranya. Wah, siapa pula ini? Bang Ruhut, pulanglah. Jangan obok-obok pasar. Pening aku. Mari kita lihat. Di dunia pendidikan, Ruhut Sitompul menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1979. Di organisasi masyarakat, ia pernah menjadi PP FKPPI dan Ketua PP Pemuda Pancasila. Demikian deretan pengacara berdarah Batak di Indonesia. Gak enak bang jadi orang beken bang. Di mana-mana orang minta foto bang. Capek bang. Usah banyak ngomong deh lu. Kamu Tolong diam dong. jangan dipotong begitu. Tolong dong. Saya lagi ngomong. Ini era reformasi, semua keterbukaan ya. Nggak ada lagi yang bisa dibohong-bohongi. Apa kamu mau jawab? Jawablah dulu. Don't believe me, just watch. Jangan gitu, nggak baik.